tema hari jadi itu sebetulnya lebih banyak kita melihat permasalahan yang sedang kita hadapi. Emang ada masalah apa? Yang jelas sekarang ini masalahnya kita adalah saya sempat lihat waktu itu bahkan rumahnya itu dengan kamar mandinya, toiletnya lebih bagus toiletnya. Karena ya dia karena nggak mau nggak mau setengah-setengah gitu kan. Harusnya uangnya yang simpanan di hasil panen itu semua dirupakan keramik itu tadi, dan dia bilang anaknya lebih senang di kamar mandi daripada di ruangan. Nanti ya, oh iki Bu. Mana sih? Masya Allah lah kok dek kono sih. Ya Allah. Ya Allah, cek ning dukun. Teman-teman radar. Iya kasihan. Iki ngarangnya suwe lho, iki filosofi banget lho Bu. Soal mengalir tadi. Ya. Ya ada yang mencalonkan, saya akan mencalonkan kembali. Atau kalau tidak ada yang mencalonkan ya nggak apa-apa. Apakah begitu maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di ruangan yang istimewa, artinya bahwa ini ruangan sakral. Ini bukan di kantor Radar Mojokerto atau biasa di ruang podcast, tapi ini ruangan dingin gitu loh, dan ini ruangannya orang nomor 1 di Pemkab Mojokerto atau ruang Bupati Mojokerto. Di sesi hari ini kita memang sengaja menghadirkan tamu yang mungkin tidak asing ya bagi teman-teman atau bagi penonton RMTV, dan sering kita wawancarai juga secara khusus ya, atau memang sengaja tidak dikhususkan atau khusus gitu? Ya kalau nggak khusus berarti wawancaranya bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya. Dan ini adalah ruangan Bupati Mojokerto, Dr. Haja Ikvina Fahmawati. Alhamdulillah. Yang jadi tamu siapa? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba duduk di sini aja. Nah, tamunya siapa berarti? Tamunya jenengan. Kalau di program kita tamunya jenengan, Bu. Tapi kalau di ruangan ini kita dan teman-teman tim jadi tamu. Gitulah. Berarti kan saya yang tanya-tanya kan ya? Iya, boleh. Nah, ini adalah edisi spesial ya Bu, bahwa hari ini tepatnya tanggal 9 Mei 2023 adalah hari jadi Kabupaten Mojokerto yang ke-730 tahun. Bahwa bukan hanya Kabupaten Mojokerto ini Bu, saya dengar Surabaya juga angka yang sama. Nah, kita akan bincang-bincang dengan beliau yang hari ini riasnya seperti pengantin baru. Bukan pengantin. Istilahnya apa Bu? Itu ada bunga-bunga gitu. Mungkin sebelum saya tanya yang lain. Iya. Jadi pada saat Pak Bupati Mahmud Zaini itu beliau tidak hanya mengupayakan pada saat itu hari jadi Kabupaten Mojokerto ditetapkan kembali dengan berbagai konsideran gitu kan, tetapi juga terkait dengan pakaian, makanan khas. Itu juga ditetapkan oleh beliau. Nah, ini adalah pakaian dengan segala kelengkapannya khas untuk Kabupaten Mojokerto, yang ditetapkan pada saat itu dengan ketetapan kepala daerah. Nah, memang untuk baju khasnya itu untuk riasan di kepala untuk perempuan itu pakai sanggul kan ya, sanggulnya kan di Mojo Putri itu kan sanggulnya sanggul ukel. Ya. Nah, berhubung karena kita yang rambut palsu itu. Ya, yang sebetulnya kalau punya rambut yang sebanyak itu kan juga di sanggulnya itu seperti itu, jadi naik ke atas gitu. Nah, karena berhubung kita ini berhijab begitu kan, ini dimodifikasi. Karena pada sanggul ukel itu hiasannya juga melati sama seperti yang saya pakai ini, dan kemudian ada untayan 5 sama. Dan kemudian ada bunga anggrek, itu sudah menjadi satu bagian. Gitu. Artinya namanya busananya apa? Busana kalau riasan ini lebih ke arah Mojo Putri. Mojo Putri. Itu kalau Mojo Putri itu berarti gambarannya ke siapa? Apakah ratu-ratu sebelumnya? Atau mungkin Ratu Tribuana Tunggal Dewi? Enggak. Jadi
kalau yang saya baca ya, ini kita sedang berupaya untuk mengumpulkan lagi literatur-literatur yang ditinggalkan pada saat pemerintahan Bapak Mahmud Zain, gitu ya. Di situ bukunya sebenarnya sudah lengkap. Jadi bahwa busana Kabupaten Mojokerto ini merupakan satu bentuk kompilasi, mulai dari zaman Kerajaan Majapahit sampai pada zaman era pasca kemerdekaan. Ya, Gitu. Karena kalau kita murni Majapahit nggak ada yang pakai busana, bebet kan? Bebet. Kemben kalau bahasa Ya orang betul, Jawa. kemben gitu. Nah ini enggak. Nah, tetapi kemudian ini bordirnya ada juga pakem. Ini bordir ini adalah bordir untuk perempuan yang sudah berkeluarga. Kalau perempuan yang belum berkeluarga boleh nggak pakai gini? Tidak, bordirnya kuncup masih, bunganya belum mekar. Beda ya. Ini bunga apa, Bu? Kalau Ini di bordir bunga itu? cempaka. Cempaka. Iya, ada bunga cempaka. Ini lulur-luluran khas Mojopahit. Kemudian ada candi Beringin Lawang khasnya, seperti itu. Bu, ini tadi kan acaranya apel ya, atau upacara hari jadi. Dan sebelum ke sana saya yakin jenengan rias dulu, pakaian yang serba ribet kalau menurut saya, Bu. Itu berapa jam, Bu? Enggak juga sih. Berapa jam harus dandan? Iya kan. Saya nggak bisa dandan sendiri, gitu kan ya. Otomatis semua ini karena ini momennya hanya saya pakai ini hanya pada saat hari jadi saja. Artinya bahwa ini adalah satu bentuk penghargaan atas upaya yang sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, termasuk bagaimana mengupayakan perwujudan dari busana khas Kabupaten Mojokerto. Itu saya merasa itu harus kita hargai. Penghargaan itu dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk saya harus mengenakan di momen spesial ini, ataupun juga pada saat kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adat, gitu ya. Ini harus saya pakai, itu suatu bentuk penghargaan. Yang kedua, ya ini tugas kita semuanya gitu untuk melestarikannya. Kalau kita nggak pakai, orang nggak akan lihat loh kayak apa gitu kan, seperti itu. Pertanyaan saya berapa jam tadi? Kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam? Ya, 1 jam rias, 1 jam 1 jam rias, setengah jam menata ini, melatih dan nenek bengeknya ini. Itu melatih khusus, didatangkan dari mana? Begitu? Oh enggak, ini ya? Semua perias di Kabupaten Mojokerto bisa. Nah ini kan 9 Mei, apakah di melatih yang apa itu? Yang kayak lincip-lincip itu? Oh enggak. Itu angkanya juga 9 atau? Ini 5, pakemnya 5, pakemnya 5. Artinya apa, Bu? Nah itu. Tak carinya dulu daripada aku salah ngomong ya. Atau jelas mungkin di situ pakemnya memang 5. Jadi ini 5. Saya nggak tahu apakah memang harus 5 atau ganjil. Atau tapi yang mungkin, jelas 5. Mungkin dasar negara kita itu 5. Nah itu dia. Itu gitu ya. Iya. Lama Ibu ya, 1 jam setengah ya? PR. Enggak juga, nggak terasa karena kita sambil bercerita, sambil ngobrol. Dan yang penting itu nggak keberatan. Nggak keberatan. Ketika tidak keberatan, tidak terpaksa, nggak ada beban. Justru senang, bahagia, bangga. Kenapa? Ya karena saya orang Mojokerto gitu. Bu, kalau setelah nggak dipakai ini bunganya akan diberikan ke siapa, Bu? Atau saya dibawa pulang? Karena ini melatih seger ya. Jadi setelah kita lakukan aktivitas kena suhu anget, panas gitu ya, itu biasanya terus nggak lama kemudian akan coklat, kayu gitu. Jadi nggak layak untuk diberikan. Beda dengan yang apa itu? Nggak, kalau bunga di manten yang dibencana gitu. Ya enggak lah. Atau kadang-kadang yang orang yang masih teman-teman ini yang masih jomblo-jomblo. Nggak ada hubungannya. Terus dikasih itu besok pulang atau di perjalanan dapat jodoh mungkin begitu. Ya. Janganlah, jodoh itu tradisi ya, katanya. Enggak gitu juga. Kalau mau jodoh ya harus diupayakan dicarinya dengan tidak cara seperti itu, tapi mengupayakan bagaimana bisa bertemu dengan jodohnya kan begitu. Harus diupayakan memang. Jadi jodoh tapi pasti. Semua kan sudah dapat jodoh masing-masing. Tapi ikhtiarnya kan harus ketemu lah. Ketemu itu harus bergerak. Gitu. Ya, bukan dengan ngambilin. Ini hari jadi akhirnya ngomong jodoh ya. Tahu. Ya, saya sempat membaca bahwa ada SK yang menyatakan tanggal 9 Mei dan itu jika tidak salah mau direvisi, Bu ya. Itu dikeluarkan oleh Bupati Pak Mahmud Zain. Setelah mendapatkan persetujuan. Itu tahun 93, Bu ya. 1993. Pertanyaannya adalah kenapa 9 Mei? Ya, jadi sudah dijelaskan kan pada saat itu, sebelumnya itu didahului oleh berbagai agenda-agenda semacam
seminar semacam apa ya istilahnya, acara yang mengumpulkan para ilmuwan, ahli sejarah, tokoh-tokoh masyarakat ahli sejarah begitu, sehingga kemudian ditemukan ada 8 ya, 8 tanggal ya yang ini akan dipilih salah satunya menjadi hari jadi Kabupaten Mojokerto. Nah, akhirnya pada saat itu para ahli, tokoh-tokoh pada saat itu semuanya akhirnya menyepakati tanggal 9 Mei itu, kalau kan itu setiap satu hari sebelum hari kemarin ya, itu selalu dibacakan di sidang paripurna, sidang istimewa paripurna DPRD dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Mojokerto. Kalau 8 tanggal itu diantaranya? Yang saya yang ingatnya itu dua sama Surabaya tadi. Jadi kalau tanggal 9 Mei, jadi ceritanya itu kan agak cerita nggak apa-apa ya? Boleh, Bu. Jadi begini. Ya memang saya minta jenengan bercerita loh, Bu. Kalau dari saya baca ya, dari yang saya baca ceritanya itu kan berawal dari Kerajaan Singosari sebagai kerajaan yang termasyhur saat itu ya, kuat di Jawa Timur dengan rajanya Kertanegara. Nah, apa ya istilahnya, kekuatan kemakmuran dari Kerajaan Singosari ini terdengar sampai ke Mongol. Gitu. Mongol itu. Nah, Mongol itu mana, Bu? Di Cina, di daratan Cina. Artinya sekarang Tiongkok itu ya? Iya, just pokoknya daerah situlah. Jangan tanya tepatnya. Terus kemudian karena Raja Mongol itu ingin Singosari yang terkenal makmur itu menjadi daerah bawahannya, supaya dia bisa meminta upeti. Jadi kekayaannya supaya sebagian dikirim ke Mongol, begitu loh istilahnya. Maka mereka berupaya untuk menaklukkan Singosari sebagai negara jajahannya, sebagai kerajaan jajahan di bawah Mongol. Dikirim pasukan Mongol untuk menyerang Singosari. Ternyata pasukan Mongol kalah, Singosari menang, Kertanegara menang. Nah, terus pemimpin pasukannya itu dipotong telinganya, suruh balik sana ke rajamu. Dipotong telinganya. Dengan telinga yang tinggal satu, ya kembali ke sana, terus dengan sisa-sisa pasukan. Tambah marah kan tuh Mongol. Nah, setelah raja ini mengalahkan Mongol, ternyata dia diserang juga sama Kediri. Prabu Jayakatwang kalah. Jadi kalahnya bukan dari Mongol, kalah dari Jayakatwang dari Kediri. Nah, kalau pertempuran antar kerajaan gini kan dihabiskan semua tuh. Tidak tersisa, kecuali satu, anak ragil perempuan, namanya Gayatri. Itu. Nah, jadi kemarin saya sempat lihat cerita ini pada saat ditampilkan di Jawa Timur ya, waktu itu Polda yang punya acara, dipentaskan gitu loh. Jadi pada saat dalam bentuk film? Bukan. Dokumenter mungkin? Tarian kolosal. Tarian kolosal. Jadi pada saat itu Prabu Kertanegara ini menitipkan pesan kepada putri ragilnya ini. Dia menitipkan rakyatnya. Jagalah istilahnya rakyatmu jaganan gitu. Istilahnya sebelum meninggal. Ini membuat Gayatri mendapatkan suatu amanah yang besar sekali. Nah, Gayatri itu bersuamikan Raden Wijaya ini. Dia sampaikan kepada suaminya bahwa dia menerima pesan yang sangat berat dari ayahndanya. Karena menjaga rakyat itu adalah satu makna yang sangat besar. Harus ada satu pemerintahan yang memerintah, yang menegakkan aturan, yang bisa menegakkan keadilan, yang menjamin semua kemakmuran ini bisa dirasakan oleh semuanya. Kan seperti itu maknanya gitu. Nah, akhirnya Raden Wijaya itu membesarkan nih hati istrinya ini, udah bantu. Tapi secara diplomasi. Kenapa? Karena udah nggak punya pasukan kan? Akhirnya menghadaplah ke Prabu Jayakatwang, membuat suatu pernyataan ketidakberdayaan lah, pengakuan atas kekuasaan Jayakatwang dan memohon pengampunan gitu. Akhirnya sama Jayakatwang diberi daerah ditarik. Situlah kemudian Raden Wijaya dengan istrinya ini membabat alas dan menemukan buah yang namanya buah maja, rasanya pahit, makanya dinamakan daerah itu Majapahit. Itu sudah punya daerah pada saat itu. Nah, ternyata tentara Mongol ini karena marah tadi ya, ngirim lagi pasukan yang kedua. Ketika sampai di Singosari sudah didapati bahwa Singosari sudah nggak ada.
Nah, disampaikanlah, kesempatan ini diambil oleh Raden Wijaya, disampaikanlah bahwa Singosari sudah digantikan oleh Kediri Widoho ke Prabunya Jayakatwang. Jadi kalau mau bikin perhitungan ya kepada penerusnya gitu. Inilah kemudian Raden Wijaya ini bersekutu dengan Tartar menyerang Toho, Kediri. Kalah Jayakatwang. Nah, pada tanggal 9 Mei itu setelah kekalahan Jayakatwang, Raden Wijaya ini kembali ke Majapahit. Dia menyatakan dia akan kembali ke wilayahnya dan diizinkan oleh Tartar. Ini suatu pengakuan berarti terhadap suatu keberadaan wilayah yang punya kekuasaan yaitu Majapahit. Nah, kembalinya itu tanggal 9. Artinya jadi apakah itu ada kaitannya dengan penghitungan Masehi? Iya. Jadi berapa? 1293 Masehi. Artinya sekaligus juga kalau dulu Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Nah, itu yang dimaksud proklamasi politik yang dilakukan oleh Raden Wijaya. Betul. Dan ini kan ketika dia mengiyakan silahkan Anda kembali ke Majapahit, ini suatu bentuk pengakuan politik. Lantas hubungannya dengan 9? Tanggal 9? Ya ini pengakuan politik. Nah, kemudian tanggal 31 Mei itu Raden Wijaya menggempur, mengalahkan. Benar-benar secara real sudah mengalahkan pasukan Tartar. Pasukan Tartar pergi, kalah, dia meninggalkan Jawa. Nah, itulah tanggal 31 Mei. Nah, jadi Kabupaten Mojokerto sepakat bahwa berdirinya Majapahit itu disepakati itu adalah dari pengakuan secara politis itu tadi. Nah, jadi berarti ini sudah baca berapa kali nih kok sampai runtut? Ya sebetulnya kan kita selalu acara sejarah ini kan seperti diulang-ulang gitu kan, diulang-ulang dan setiap kali itu dibacakan di sidang paripurna. Hanya saja saya kemarin berpikir bahwa ini penting untuk bisa dipahami, dimengerti oleh semua orang di Mojokerto bahwa UT ke-730 itu berarti itu sejak Majapahit mendapatkan pengakuan secara politis sebagai suatu bentuk negara kerajaan kan gitu ya. Nah, artinya kalau kita itu titik awalnya, titik nolnya itu dari situ, berarti kita itu nerusin dong kerajaan Majapahit itu. Begitu. Artinya kebanggaan bahwa kita ini adalah cucu wayah dari para leluhur kita di zaman Majapahit ini harus dibangkitkan. Semua semangat luhur dari para leluhur kita zaman kerajaan Majapahit, bagaimana semangat untuk mewujudkan suatu masyarakat yang bisa melindungi seluruh rakyatnya. Ya kan tadi pesannya Kertanegara kan seperti itu. Bagaimana satu pemerintahan itu bisa menegakkan suatu aturan. Bagaimana kemakmuran itu bisa diwujudkan untuk semuanya. Nah, ini harus benar-benar istilahnya itu bisa masuk gitu loh dalam hati sanubari dan kemudian bisa menyertai semua pola pikir orang-orang di Mojokerto. Yang intinya itu yang saya sampaikan tadi, persatuan. Itu akan terwujud kalau benar-benar persatuan itu sebagai sesuatu yang mengakar. Iya Bu, tadi banyak cerita panjang terkait sejarah bahwa kenapa munculnya tanggal 9 Mei termasuk ada beberapa dasar yang salah satunya adalah Raden Wijaya kembali ke Majapahit dan mendeklarasikan secara politik. Itu menjadi salah satu dasar untuk menentukan 9 Mei. Nah, apakah ini juga menjadi tanda dalam tanda kutip bahwa kita ke belakang jujur belum melihat secara utuh bahwa Kabupaten Mojokerto ini merevitalisasi atau bahkan membangun kembali peradaban, sisa-sisa atau sejarah peradaban itu, termasuk makam Raden Wijaya. Apakah juga akan dilakukan revitalisasi itu, termasuk beberapa candi yang sekarang dilakukan ekskavasi, karena beberapa candi itu dalam kondisi rusak, banyak sekali dalam kondisi rusak, baik ada yang di Trowulan, di Suko, bahkan di Trawas, yang notabene adalah Gunung Suci sebagai kiblat dalam tanda kutip saat itu. Nah, ke depan gimana, Bu? Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahwa
sebelum saya bicara masalah cagar budaya ya. Kalau kita bicara peninggalan Kerajaan Majapahit, kita bicara cagar budaya. Jadi kemarin di awal tahun 2023, pada saat seluruh kepala daerah dan Forkopimda dikumpulkan oleh Bapak Presiden di Sentul, Bogor, itu dalam pidato pengarahannya, Bapak Presiden itu menyampaikan bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, itu masing-masing kabupaten kota itu harus punya apa ya istilahnya, ciri khas. Harus punya apa ya, satu bentuk unggulan lah yang bisa dijual. Beliau mencontohkan di luar negeri itu ada kota pisang, ada kota furniture, ada kota lapangan golf gitu. Tapi ada juga kota yang tidak ada tanda-tanda tapi bisa rasakan. Kenapa? Apa? Nganjuk, kota angin. Nganjuk kan terkenal kota angin, Bu. Jadi ya berarti harus tidak ada monumen tertentu yang kemudian tapi terkenal anginnya gitu. Maksudnya kan untuk ke ekonomi ya, mestinya kalau memang itu sudah terkenal sebagai kota angin bagus sih. Tinggal bagaimana kemudian mengaitkan, memanfaatkan potensi branding sebagai kota angin itu untuk mengungkit ekonomi di daerah itu, sebenarnya seperti itu. Nah di Kabupaten Mojokerto sendiri tahun 2022 kemarin ya, 2021 kita itu sudah mempunyai city branding hasil dari lomba yang dilaksanakan di beberapa Kabupaten Mojokerto Full of Majapahit Greatness gitu ya. Terkait dengan Spirit of Majapahit itu dulu bahkan kita zaman saya masih bersama-sama dengan adik-adik Gus Yu ya, lu sudah terbiasa sih mengucapkan Spirit of Majapahit gitu ya. Cuman kan untuk city branding kalau sudah ada yang make, kita kan harus berbeda gitu, nggak boleh sama kan. Nah makanya kemarin dari hasil lomba tuh hasilnya adalah Kabupaten Mojokerto Full of Majapahit Greatness. Artinya bahwa Kabupaten Mojokerto ini penuh dengan satu kebesaran-kebesaran peninggalan dari Kerajaan Majapahit, dan juga bisa diartikan sebagai satu keberkahan karena Majapahit besar itu nggak mungkin kalau tanpa keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Prinsipnya kan seperti itu. Nah makanya berarti kalau kita sudah mengambil city branding ini otomatis karena ini hubungannya dengan ekonomi, tidak hanya ya sebenarnya tidak hanya ekonomi, tetapi untuk sekarang ini kan memang fokusnya semuanya bagaimana mengembalikan ekonomi. Nah, di sisi yang lain juga memang kita punya tugas karena itu sebagai satu bentuk identitas ya. Kalau kita bicara cagar budaya, peninggalan ketika kemudian sesuatu itu bisa dilihat dengan mata, bisa dipegang dengan tangan kita, ada perwujudannya, itu akan lebih bisa membangkitkan rasa kepemilikan gitu terkait dengan sejarah dan budaya yang berhubungan dengan Kerajaan Majapahit. Nah, makanya tentu semua aspek ini diarahkannya ke situ. Bagaimana kemudian tidak hanya bagaimana kita istilahnya mengupayakan mencari, merawat, melestarikan gitu. Nah itu nanti saya akan bicara akhir kalau terkait dengan cagar budaya. Tetapi bagaimana kemudian kalau kita ini berbicara peninggalan itu terkait dengan budaya, adat istiadat. Semua yang nampak dari pakaian yang kita kenakan, dari bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita, dari makanan-makanan yang kita makan sehari-hari, itu bagaimana kita kemudian memunculkan warisan Majapahit, termasuk nilai-nilai luhur apa? Apa yang dimaksud Ibu itu effort kata anak sekarang? Ya. Mendorong semangat. Betul. Makanya nanti otomatis kan orang kalau ke Kabupaten Mojokerto ini harus identik dengan Majapahit. Nah begitu. Nah makanya itu harus kita upayakan. Dan ini berkelanjutan terus. Termasuk juga dengan tata wilayah daerah di Kabupaten Mojokerto yang perlu kita pertahankan. Kemudian pembangunan harus menunjukkan bangunan ciri-ciri yang bagaimana seperti apa gitu. Pakaian nanti mungkin kita pada momen tertentu di acara-acara apa kita harus semua warga Mojokerto harus ngerti dan punya pakaian khas Kabupaten Mojokerto misalkan seperti itu. Terus kemudian tarian, anak-anak ngerti tarian yang ada di Mojokerto khasnya yang berhubungan dengan Majapahit itu apa. Itu banyak hal sih. Termasuk nanti perabot-perabot.
gitu, apa segala macam itu yang mesti dimunculkan. Termasuk nanti kalau kita ada tamu souvenirnya. Nah ini semua yang bisa menggambarkan bagaimana Majapahit itu punya satu kebesaran dalam hal budaya yang ditinggalkan. Nah kemudian kalau kita bicara terkait dengan cagar budaya, ini bukanlah sesuatu yang sederhana gitu dalam tata negara kita. Karena kalau kita bicara cagar budaya, ada zonasi, begitu kan ya, ada pembagian kewenangan di situ, gitu kan ya, bahwa kita sebagai pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten, gitu ya, punya keterbatasan. Satu, keterbatasan kewenangan, yang kedua adalah keterbatasan terkait dengan masalah anggaran, gitu. Nah maka yang bisa kita lakukan sejauh ini adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya menjaga dan pelestarian ini dengan tetap sesuai koridor kewenangan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengkoordinasikan dan mensinergikan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait dengan apa yang harus kita lakukan dengan cagar budaya ini. Nah, itu yang bisa saya lakukan apa saat ini? Misalkan kita punya Candi Wringin Lawang, saya berupaya menduplikasi Candi Wringin Lawang itu sebanyak-banyaknya. Oh gitu. Sudah terbukti kita punya 4 wisata desa, pintu masuknya harus Candi Wringin Lawang, gede. Logikanya itu berarti ada Wringin Lawang yang di Trowongan itu masternya. Sehingga anak-anak itu tahu, oh Wringin Lawang. Mereka itu dengan melihat keberadaan itu tuh mereka di dalam benaknya itu akan ngerti, oh ya itu Wringin Lawang. Kalau mereka mau pegang bisa pegang. Kalau mereka mau misalkan naik-naik di ini sisinya boleh, karena ini bukan cagar budaya, ini buatan kita gitu. Jadi dia mau yang tahu aslinya ada di Trowulan. Di mana itu? Jati Pasar. Dan baru-baru ini Trowulan jadi eksotisme objektif membuat film. Ya, dan termasuk Hati Suhita itu ya. Makanya kan kita juga perlu memanfaatkan, kami memang terbatas dalam kewenangan masalah zona inti. Gitu. Nah, kami boleh memanfaatkan zona di luar zona inti. Nah makanya apa di luar zona inti itu, misalkan saya bisa memanfaatkan kami membangun jalan, tadi bisa saya bicarakan ya, yang menghubungkan antar candi-candi itu. Sehingga kalau nanti jalannya itu terhubung, kita bisa bikin paket nih. Misalkan naik sepeda ontel antar candi, atau mungkin naik kendaraan tua antar Spur kelinci sudah kayaknya. Iya, itu sudah banyak. Kayak yang di Magelang itu loh. Kayak mobil tua itu loh. Iya. Itu VW misalkan kayak gitu. Jadi bikinkan paket. Jadi kita memanfaatkan untuk ekonomi masyarakat sekitar dengan tetap menjaga. Jadi bagaimana kemudian kalau sana ya cuma lihat dari jauh lah, foto-foto apa segala macam, tapi nggak boleh. Karena dengan bertambahnya usia itu kan kekuatan, karena kan bata merah ya, kekuatannya itu. Nah belum lagi kalau yang tadi yang dengan sebutkan di Penanggungan ya, Penanggungan itu luar biasa sekali. Ya, saya destinasiku yang paling tinggi masih di Sero Kelir. Kapan ke sana lagi? Kapan ke sana lagi? Nunggu ada yang nemenin. Sero Kelir itu kan baru diekskavasi. Apa? Baru diekskavasi lagi. Jadi yang saya ke sana tahun kemarin. Tahun kemarin benar-benar luar biasa. Istilahnya ukiran-ukiran yang ada di situ tuh luar biasa. Iya, luar biasa. Nah, ini teman-teman dari Japosra Dharmasurto dan RMTV mau rencana ke sana. Istilahnya ada pendakian tipis-tipis lah. Iya. Atau mungkin bersama-sama ke sana. Tapi nggak boleh pakai jinjit gini ya. Kalau waktunya pas boleh. Menyenangkan kok. Pada saat itu kita senang nih, karena Ubaya kebetulan kan salah satu pintu masuknya kan bisa dari Ubaya. Terus kemudian ini kan di bawah kewenangan dari Provinsi Jawa Timur. Nah kemarin itu pada saat ke situ tuh sempat beberapa itu ini menjadi satu pendakian yang spesial. Kenapa? Karena di situ banyak lebih dari 100 cagar budaya yang ditemukan di sekeliling lereng dari Gunung Penanggungan. Dan ini kalau dijadikan satu bentuk pendakian yang kemudian istilahnya semacam dibuatkanlah trek
buatan yang lebih aman gitu, enggak terus digawekno sing jalan sing halus gitu ya, enggak, cuman lebih aman. Terus kemudian nanti ada pos-pos gitu ya, ada pos-pos untuk bisa istirahat sejenak, atau hanya sekedar untuk ke toilet misalkan seperti itu, atau ada pos-pos yang siap nanti kalau ada yang membutuhkan pertolongan P3K misalkan ya, itu sehingga nanti akan menjadi pendakian yang menyenangkan. Jadi ada apa ya, adventure-nya gitu loh kayak itu. Gitu, tidak hanya sekedar menikmati pohon-pohon, pegunungan dengan udaranya, dengan daun-daun dan kondisi yang alami, tetapi karena ketika di situ tuh ada cagar-cagar budaya, itu benar-benar ada satu daya tarik yang berbeda dan ada suatu kenikmatan yang berbeda, ada kepuasan, seneng bisa lihat zero clear, perjuangan loh itu tadi sampai zero clear misalkan itu. Jadi banyak didapatkan dan sebetulnya itu kalau dikemas bagus itu nggak kalah dengan pendakian ke Gunung Fuji katanya orang-orang yang pernah ke Gunung Fuji. Saya sih belum pernah. Saya tahunya cuma Fuji film sama Fuji apel itu. Fuji apel? Apa itu? Apel Fuji. Oh iya sih. Oh, aku tambah gak ngerti. Soalnya pikiranku tuh Fuji artis itu. Oh. Fuji Asuti siapa? Artis. Oh artis dah. Kan nggak ada kan? Ada sih, ada memang. Iya ada. Ada nggak sih? Ya situlah Bu. Oh iya sudah. Nah, ini kan saya juga soal kemudian semangat ya bahwa kembali pada persoalan spirit. Tema dari hari jadi ke-730 ini menarik. Istilahnya bersatu dan berkarya untuk Mojokerto maju lebih cepat. Nah, kalau film Fast Furious, Bu. Oh iya. Fast Furious ini Fast Furious ini nggak rilis. Ini mau rilis katanya 10 ke 10. Oh gitu. Nah, konteks itu apa Bu dikaitkan dengan Mojopahit Bu? Dan apa sih makna filosofi dari tagline atau apa ya tema dari hari jadi sekarang? Jadi kalau tema hari jadi itu sebetulnya lebih banyak kita melihat permasalahan yang sedang kita hadapi. Emang ada masalah apa? Yang jelas sekarang ini masalahnya kita adalah kita sudah kehilangan banyak waktu karena pandemi COVID. Banyak hal ya, momen, karya-karya, kegiatan-kegiatan produktif yang lewat karena pembatasan-pembatasan kemarin. Saat ini semuanya sedang dalam kondisi kita menghadapi permasalahan ekonomi. Ancaman inflasi masih belum bisa kita lepaskan. Nah, sehingga kemudian apa yang harus kita lakukan adalah caranya kita itu mengejar ketertinggalan kita 2 tahun lebih kemarin disibukkan dengan berbagai upaya mengendalikan COVID-19. Nah maka sekarang saatnya ya kita kan sebenarnya gini, kita harus bergerak cepat-cepat nih, percepatan ya, kemajuan yang dipercepat. Kalau gitu gimana tuh caranya kita majunya bisa lebih cepat? Ya harus berkarya. Tapi berkarya itu akan sulit kalau nggak ada persatuan. Mundur sih seperti itu. Jadi sekarang itu kita butuh percepatan. Terus gimana caranya itu? Ayo bersatu, berkarya. Sudah nggak usah cari siapa yang salah, nggak usah lihat kok kamu nggak melakukan apa-apa, lihatan aku ini apa segala macam, nggak. Udah kurangi bicara, tunjukkan action, berkarya. Dan ojo menggerutu gitu. Betul. Ojo kakan maido gitu teman. Maido, menggerutu, menghina, membuli, itu hal-hal yang kontraproduktif. Padahal di sisi lain dia tidak melakukan apa-apa. Betul. Ya melakukan membuli aja. Sebetulnya akan lebih produktif. Nggak usah membuli. Kalau kamu tahu ada yang nggak beres, apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan. Tidak perlu iki gara-gara sopo, tidak perlu lah kok ini kok gak ini, udah Anda bisa apa, lakukan. Itu yang dimaksud bahwa kita harus bersatu dulu, kemudian berkarya bersama, betul, memajukan Mojokerto lebih cepat, cus gitu kan. Kalau tema ini sudah menjadi sasar, maka kalau saya boleh menyinggung bahwa sisa waktu jabatan Ibu kan nanti di 2024. Artinya bahwa tinggal 1 hari jadi lagi yang Ibu akan melalui itu. Ya. Dalam konteks di 2024 terakhir. Setelah ini apa yang akan dilakukan oleh Ibu dan
termasuk Gus Bara sebagai wakil dari Ibu untuk membuat Mojokerto kabupaten ini melesat? Menuju ke arah itu dan menyelesaikan target yang sudah kita buat dan kita sepakati. Gitu. Tentu Mojokerto melesat itu by proses dan harus ada satu keberlanjutan. Artinya begini, pergantian kepemimpinan itu adalah suatu hal yang wajar dan biasa. Tetapi pergantian itu tidak boleh mengesampingkan keberlanjutan. Artinya ketika keberlanjutan itu tidak diupayakan, kita akan kehilangan lagi momen. Karena apa? Mulai dari nol. Gitu. Makanya keberlanjutan itu suatu hal yang sangat penting. Supaya keberlanjutan itu bisa dijaga, maka kita harus komitmen menyelesaikan target yang sudah kita buat. Ini sebagai satu bentuk keberlanjutan kita terhadap berbagai program dari kepemimpinan sebelumnya. Itu. Karena kita startnya dari akhir kepemimpinan sebelumnya, kemudian dia membuat target. Nah, ini yang sebetulnya membuat kita harus dalam hari ini saya dan Bapak Wakil Bupati harus kerja keras. Kenapa? Karena kita membuat target dari kinerja kita itu dalam jangka waktu 5 tahun. Tetapi kita tidak sampai 5 tahun karena cuma 3 tahun sekian bulan, nggak sampai 4 tahun. 2001 ya? Dilantiknya ya, 2000. Saya dilantik 2021 akhir Februari. Akhir Februari ya? Iya. Nanti berakhirnya berarti 2024 bulan apa, Bu? Desember. Desember kan? Desember. Berarti kan 2024 itu saya masih bekerja selama 3 tahun bulan Februari akhir. Plus 10 bulan. Ya, artinya saya unik sudah ya, selesai. Ya. Unik ya. Satu periode itu tidak sampai 4 tahun bahkan ya. Tidak sampai 4 tahun. Tapi apapun itu adalah konstitusi yang harus kita hormati. Kita harus taat. Supaya ketertiban ini bisa berjalan dan semua proses juga bisa berjalan. Nah, makanya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencapai target yang sudah kita tetapkan? Setidak-tidaknya kita upayakan bagaimana target 5 tahun itu bisa kita capai dengan percepatan sebisa kita. Kalau tidak bisa ya berarti target, karena dalam RPJMD itu target yang kita tetapkan itu target by year, per tahun. Maka berarti ya target per akhir Desember 2024 sesuai dengan sudah kita sepakati di RPJMD yang ditetapkan oleh sidang DPR itu yang nanti akan kita harus selesaikan. Jadi bagaimana sebisa mungkin kita tidak di bawah target yang sudah ditetapkan, sepakati harus mencapai target itu, dan itu tidak mudah. Kenapa? Karena situasi dan kondisi sekarang itu tidak semuanya support terhadap semua upaya kita dalam mencapai target. Tapi tidak apa-apa, dijalani aja. Nah, disitulah kemudian kita akan menjadi bagian yang tidak menghambat proses percepatan kalau kita bekerja mencapai target yang sudah ditetapkan. Ya, artinya bahwa secara tersirat memang ada beberapa hal yang kemudian yang disampaikan di RPJMD tidak tercapai. Artinya tidak tercapai secara target. Iya, betul. Nah, hari ini di waktu yang tersisa akan dioptimalkan. Betul. Gitu. Kalau toh saat masih dioptimalkan juga masih belum memenuhi target, apakah juga ada potensi kembali bahwa ini harus dilanjutkan kembali? Dalam konteks apakah Ibu nanti juga akan mencalonkan kembali? Karena masih banyak PR-PR yang masih belum diselesaikan. Oh, kalau saya sih punya keyakinan ya bahwa Allah itu sudah menetapkan siapa yang akan menjadi Bupati Mojokerto pada masanya gitu. Dan ketika Allah sudah membuat suatu ketetapan, maka Allah akan melancarkan, pasti akan memberikan jalan gitu. Ya, saya mengalir aja, karena saya meyakini tidak harus Mojokerto ini apa ya istilahnya berada di tangan saya, tapi Mojokerto akan jauh lebih baik kalau di tangan orang yang jauh lebih mampu daripada saya. Tuh jawabannya, Reh. Allah. Sebenarnya saya tanya beliau sebenarnya. Iya, karena gini, saya cinta dengan Mojokerto. Terus? Maka Mojokerto harus mendapatkan pemimpin yang terbaik. Seperti itu.
kita bersama-sama harus mengupayakan bagaimana Mojokerto ini dipimpin oleh pemimpin terbaik di masanya. Artinya Bu Ikvina di tahun berikutnya tidak akan kemana-mana. Allah akan sudah memberikan tempat sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada umatnya. Dan tidak akan kemana-mana. Kita sama-sama tidak tahu kan? Oke. Ya kita tunggu aja apakah nanti tidak kemana-mana atau masih ada di sini di tahun-tahun berikutnya, kita masih belum tahu. Tapi ya, waktu akan membuktikan toh. Waktu akan membuktikan. Okay. Dan sekali lagi prinsipnya dimanapun kita berada, asalkan kita itu komitmen, pasti kita akan bisa memberikan kontribusi. Tidak harus menjadi sesuatu atau seseorang. Apakah kemudian itu juga menjadi sinyalemen soal mengalir tadi? Ya, ada yang mencalonkan, saya akan mencalonkan kembali, atau kalau tidak ada yang mencalonkan ya nggak apa-apa. Apakah begitu maknanya? Atau justru ada yang mendorong akan mencalonkan kembali untuk melanjutkan PR sebelumnya sebelum terselesai? Oke, daripada berdebat dengan hasil yang tentu kita tidak tahu apa hasilnya itu, maka waktu akan membuktikan. Waktu akan membuktikan. Tagline-nya adalah waktu akan membuktikan. Waktu akan membuktikan. Kalau dalam sepak bola kita nantikan di lapangan. Iya. Kan begitu. Betul. Berarti ada pertandingan. Kalau sepak bola loh Bu. Iya. Sepak bola. Nah kalau sepak bola kan harus bertanding. Iya, nah. Kalau nggak bertanding bukan sepak bola. Nah itu wasitnya harus fair dan ya, ini pertandingan. Oke. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Ini sepak bolanya kapan ya? Sepak bola, oh ya Bu, ada final Liga Champions. Oh ya. Tanggal 9 Juni. Boleh nggak kita nobar di Pendopo Kabupaten Mojokerto? Oh, sambil kita, silakan. Itu kan momen sepak bola. Iya, gitu. boleh. Bukan silakan. momen sepak bolaan yang dimaksud yang tadi. Ini momen silakan. sepak bola. Pokoknya tertib dan menjaga situasi dan kondusif. Masyarakat boleh masuk ya? Nah? Nanti final Liga Champions di Pemkab ini. 9 Juni Bu acaranya. Pokoknya prinsipnya kondusif, ada yang bertanggung jawab. Iya. Karena semuanya untuk rakyat. Oke, pertanyaan terakhir adalah, saya mendengar bahwa sejak kepimpinan Bu Ikvina dan Gus Bara, Kabupaten Mojokerto meraih 35 penghargaan. Dan ini angka yang sangat serasi dengan 9. Nah, 9 kan ganjil, Bu. 35 juga ganjil. Oh iya. Sekarang usia Bu Ikvina berapa? Jenengan itu kok seneng tau ngomongin ahli ilmu hitung ya? Boten, niki senengane ongko gitu. Boten wong nek tadi katanya begitu. Gitu loh. Host kok gak nggawa kertas apa-apa, akhirnya ngomong sak olehe. Masya Allah. Ya. Angka 9. Penghargaannya selama belum 3 tahun sudah 35 penghargaan. Dan itu per tahun, itu 1 tahun aja. 1 tahun aja 35 penghargaan. 2022. Bukan sejak 2021 ya? Enggak, bukan ya? Enggak. 1 tahun sudah. Tahun 2021 itu dibacakan di HUT 2022. Oh. Terus pencapaian 2022 dibacakan di HUT 2023, begitu. Dan jadi termasuk di belakang kita ini. Tahunan ini Vandel. Vandel ya? Vandel dari kita mana, Bu? Nang di Golek ono. Nah, ini dari saya nggak iya, nyebut. Vandel dari radar mana? Alhamdulillah yang di. Vandel kok radar nanti deh. Radar. Bukan Vandel kemarin piala ya? Vandel itu. Iyalah. Saya yang buat, Bu. Wah, gak digelek ini. Iki kok tak. Soalnya awal-awal kini sing gari-gari. Hah? Yang kemarin dari radar pas ulang tahun tuh ning dia. Lah iya nanti mosok itu wah iki. Oh, ditaruh di tempat yang spesial. Walah. Golek amane. Iya, ben gak ilang. Ben gak ilang. Nah. Dilebokne ning gone. Oleh revisi bolak-balik lho iku golek. Wong iku desain itu angel, Bu. Lek duwite akeh ku disimpen ning ndi? Bangkar, iya Brankas. Bangkar. Kayak tentara ya. Aduh. Nanti ya. Oh, iki, Bu. Mana sih? Masya Allah lah kok di kono sih. Ya Allah. Ya Allah, cek ning bukur. Teman-teman radar. Iya, kasihan. Iki ngarange suwe lho, iki filosofi banget lho, Bu. Sini tak ditaruh 22 tahun. Kene tak kayak gini lho ketok. Sini. Nah, kene. Ing dhuwur kene. Lho, wes sapi iki wes ketok dhewe. Mboten napa-napa ta salak mriki. Ora apa-apa. Gak aman kok itu, enggak jatuh enggak. Yayane cilik diselenggar untuk kok mburi wae. Kok yo perso ae jenengan itu tadi itu disembunyikan. Mboten survei lho kula. Wong wau lawange ditutup karo Mbak Naili ya. Steril. Steril koyo kuman ae, steril.
Nah, 35 penghargaan, angka yang menurut saya adalah angka ganjil dan itu luar biasa. Termasuk angka 9 di hari jadi. Usia Ibu sekarang berapa? 1 Lupa. Januari kemarin. 11 Januari nih. Lupa. 1 Januari apa 11 Januari ya? Saya jadi eling-eling. Iya. Seneng aku tuwek. Artinya 35 penghargaan, mana yang kemudian dianggap Ibu paling prestis dan menyentuh langsung pada masyarakat. Soalnya seingat saya ketika panjenengan datang ke masyarakat, ndelok arek bayi, ndelok arek cilik digendeng sing tuwek ya dikei ciki, sing bayi ya dikei ciki. Ora sakjane sing tuwek iki gak. Padahal aku nek kadang melok iku ya arep-arep. Mosok iki ya aku gak mergo aku tuwek gak dikei ciki ngono ta. Kok ciki piye to? Jajan senek iki lho, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Jenengan iki zaman kapan? Iku piro man Zaman iku? gorong ono jajan iku ciki tok iki. Iku piro sih iku? Iku zaman gorong ono jajan ono Sak ciki bungkus wong iku ngerti pintenan? ciki. Sak bungkus pintenan? Enggak tahu. Iku murah 15.000 kayak sampai malah Bu. Sampai kan. Ya Allah, Enggak sampai. murah gitu jenengan gitu. Tapi kan kita tidak diajari nilainya ya. Oh iya, betul juga. Kalau ngasih anak-anak itu bagi saya kalau melihat anak-anak itu lebih seneng permen, coklat, kue daripada duit. Nah, terus? Gitu. Di sisi yang lain memang saya itu termasuk yang gak hobi ngasih duit sih ke anak lo ya. Oh enggak, iya. Yang saya pikir kadang itu saya adep-adep. Nek melok jenengan ngedum-ngedum ngoten. Salah ciki itu kok. Memang bukan harganya, tapi yang memberi itu loh Bu. Kadang-kadang, oleh teko coklat teko bupati kan seneng gitu. Ya, itu karena diperuntukkan buat anak-anak. Oh, mboten enten tulisane kok. Oh, soalnya aku lek tinggi sing dewasa kan saya khawatir ya. Kan itu ada permen lollipopnya. Oh iya. Masuk jenengan kate ngemut ngopo. Lollipop itu saya ingat film apa? Kung Fu Hustle. Apa iku? Oh, jenengan nonton Kung Fu Hustle. Oh. Filosofinya ada lollipop itu. Terus masuk ate maem coklat. Oke, Wafer. mana yang kemudian dari 35 penghargaan menurut Ibu paling apa namanya human interest-nya kepada benar-benar kepada masyarakat, itulah prestasi yang sangat murni dan bermanfaat. Mana? Sebenarnya sih semuanya itu apa ya istilahnya? Jadi kalau kita bicara penghargaan ya, itu bukan hal utama yang ingin kita capai gitu. Jadi mengalir, nggak ada yang dikondisikan sih. Tapi ketika kemudian dari kerja keras kita, kerjasama kita mendapat penghargaan, itu rasanya bahwa apa yang kita lakukan itu ada yang mengakui gitu. Karena begini, kalau kita berbicara kondisi saat ini, gitu, kita melakukan apa saja itu kadang karena kekurang fahaman gitu. Akhirnya kan lebih banyakan protes ya yang kita terima begitu, masih dinilai kurang gitu. Tapi itu hal yang wajar, manusiawi, dan itu merupakan satu dorongan buat kita ya bahwa apa yang kita lakukan itu masih kurang gitu. Jadi masih harus terus diperbaiki seperti itu. Jadi kalau saya disuruh milih itu dari sekian penghargaan itu ada penghargaan yang sifatnya itu kalau mana yang paling bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya rasa itu semuanya itu adalah penghargaan terhadap apa yang kita lakukan terhadap masyarakat loh. Misalkan kita dapat apa ya istilahnya penilaian opini BTP. Kalau kita tidak bisa menyajikan BTP, artinya bahwa dalam hal pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya, yang semuanya ini adalah dasarnya bagaimana kita itu memanfaatkan semua keuangan ini ada dalam hal untuk melayani masyarakat. Nah berarti kan nggak jelas, ini kan uang negara ini dikelola kan untuk masyarakat. Kalau pengelolaannya nggak bagus, tidak mendapatkan opini BTP, pastilah ini kan ada gangguan tuh. Apa ya istilahnya bagaimana uang ini dikelola dengan baik untuk masyarakat. Nah, jadi kalau dibilang ini koyo itu cuma penghargaan pengelolaan keuangan sih, pertanggungjawaban keuangan sih, tapi sebetulnya ini kalau mau disambungkan dengan bagaimana kita itu memberikan kontribusi kepada masyarakat ya sebetulnya intinya juga ke situ gitu. Atau misalkan dalam hal yang masalah ODF. Bagaimana kita mengupayakan gimana kita membangun 5.000 sekian jamban untuk masyarakat misalkan seperti itu ya. Nah, ini pasti ini langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Tapi sempat menemukan jamban yang istimewa ini. Jamban yang bagus gitu kan. Padahal ya kan sempat kan waktu itu ya. Menemukan jamban yang bagus karena dengan inisiasi kita hanya ngasih closet sama safety tanknya.
Tapi karena dia kepingin apa ya istilahnya biar nggak hanya sekedar kloset gitu kan, dia mau bandani, ditambahi dia beli. Jadi gini, Rek, maksudnya waktu itu ibu itu ada sidak atau mengunjungi langsung hasil dari UDF, proyek UDF itu. Nah, pembangunan jamban untuk. Karena ada yang menggiring ke salah satu rumah dan klosetnya bagus seperti orang mampu gitu. Ada bahkan itu mungkin di belakang dapur Bu ya, yang tertutup terus pakai keramik bagus. Akhirnya nggak jadi masuk. Golek kloset sing gak ono tutupe, bahkan tembok emek separuh kan. Saya sempat lihat waktu itu bahkan rumahnya itu dengan kamar mandinya, toiletnya lebih bagus toiletnya. Karena ya dia karena nggak mau nggak mau setengah-setengah gitu kan. Harusnya uangnya yang simpanan di hasil panen itu semua dirupakan keramik itu tadi, dan dia bilang anaknya lebih senang di kamar mandi daripada di ruangan. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Setidak-tidaknya itu dia punya kloset dan kemudian ada septic tank. Nah kalau kita bicara ini ya, misalkan ini kan langsung ke masyarakat, tapi tidak semua kan cuma 5.000 sekian. Sementara penduduk kita itu ada 1.128.000 lebih. Nah kemudian, terus apakah ini ada konflik langsung ke masyarakat? Yang lainnya ada. Apa? Kalau masyarakat ini semuanya buang air besarnya itu di kloset yang masuk septic tank yang memenuhi syarat, maka berarti semua kuman-kuman dari feses itu tidak akan bertebaran kemana-mana. Kalau kita bicara penyakit menular, terutama yang disebabkan oleh kuman yang berasal dari pencernaan, nah selama kita masih ada diagnosa misalkan tifus, diare segala macam, nah berarti itu masih ada kuman dari feses yang tidak masuk ke septic tank. Nah sebetulnya kalau ininya begini loh, yang ingin saya sampaikan dari 2 contoh penghargaan ini tadi, bahwa semua yang kita lakukan ini adalah untuk masyarakat. Gitu. Semuanya untuk masyarakat. Semuanya berproses. Karena kebutuhan masyarakat itu tidak stagnan juga. Gitu. Permasalahan itu juga selalu berubah dan kemudian berkembang. Kalau saya merinci dari 35 penghargaan nanti nggak selesai-selesai. Banyak sekali dan itu luar biasa. Maka dari itu saya pikir bahwa masyarakat, perangkat desa mulai dusun sampai ke atas, sampai pejabatnya mungkin sampai ibu dan Gus Bara ini harus kembali kepada tema dari Hari Jadil tadi, bersatu, berkarya untuk Mojokerto maju lebih cepat. Nah Bu, sebelum nanti ada closing statement ya, saya kepingin ada sedikit pertanyaan tapi dijawabnya nggak usah panjang-panjang. Tinggal pilih A atau B kan begitu. Nah, yang pertama, putih atau hitam? Hitam. Jalan sendiri atau bersama? Bersama. Satu lagi atau tidak? Apa itu? Ya terserah. Cukup. Cukup. Cukup itu kan berarti kan Yesus pas gitu loh. Bunga atau mobil? Bunga. Dokter atau pendidikan? Dokter atau pendidikan umum? Dokter. Bupati atau praktek jadi dokter? Aku wisuda praktek. Saya takut lupa. Ini tadi, dan sekali lagi Bu terima kasih banyak sudah dikasih waktu, dan saya titip Bu ini. Iya tetep di sini kok tak limen yang kini ben gak dipindah wong-wong. Ini yang nonton Pak Dir juga loh. Iya. Paling Pak Dir Bu. Pak Kolis maaf. Ampun. Tetep kok tak lim. Ya itu, dan sekali lagi selamat kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto. Matur suwun. Dan terima kasih juga untuk tumpengnya yang tim tadi malam waktu itu juga. Terima kasih ikut tumpengan. Dengan angka 730 dan ada angka 696. Jadi ada 2 tumpeng kemarin Bu. 730. Tumpeng persatuan dan tumpeng yang melambangkan kemakmurannya. Nanti kita masukkan video itu tumpengnya. Siap. Matur karena beliau sudah gerah pakai pengen pakai baju dinas hari ini. Nah, saya bila titip untuk bunganya karena teman-teman ini ada yang masih jomblo.
Berapa yang masih teman-teman jomblo? radar. Terus apa hubungannya? Satu, ya barangkali dapat manfaat dari angka 730 tadi loh, Bu. Enggak, kalau masalah jomblo itu harus dari manten. Aku duduk manten, no. Lah enggak, artinya barokah kan gitu. Nah, pasti ada barokah. Barokah bukan hanya karena habis dari manten apa enggak. Ya Allah, subhanallah. Ya Bu, closing statement untuk masyarakat Mojokerto Raya dan penonton RMTV. Oke. Saya ada ke situ ya. Sana Bu. Ke sana ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Radar Mojokerto ini RMTV. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya dan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto di momen yang spesial di hari jadi Kabupaten Mojokerto yang secara khusus datang ke sini. Matur nuwun sangat, bawa peralatan semuanya, lampunya bawa sendiri, mejanya itu enggak bawa sendiri. Matur nuwun sangat. Cuman ngomong suwe ini kan apa? Oh enggak, nanti di belakang, jangan nanti kelihatan. Kasihan karena pemirsa tidak diaturi. Mungkin hari mingin-mingini. Tapi gitu hari kan ini ya. puasa enggak? Hah? Puasa enggak? Sudah, jangan tanya itu. Lali aku malian. Oke, matur nuwun sangat. Dan kemudian juga saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto atas peran sertanya, supportnya, doanya terhadap bagaimana pemerintah daerah ini berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang kita upayakan masih belum memberikan kepuasan, bisa memenuhi semua masyarakat Kabupaten Mojokerto yang membutuhkan. Kita semuanya berusaha dan kita tidak akan pernah bisa bekerja sendiri. Kita perlu partisipasi dari semua pihak. Maka ini sesuai dengan tema Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-730. Mari kita bersatu dan berkarya untuk Kabupaten Mojokerto maju lebih cepat. Matur nuwun sangat. Saya nyuwun tulung kepada semua masyarakat Kabupaten Mojokerto berpikir positif agar kita selalu bertindak positif. Matur nuwun sangat. Ya, kita akan menunggu tamu-tamu berikutnya dan juga akan menunggu kepastian dari, kita lihat aja nanti seperti yang disampaikan oleh Ibu Iktina Fatmawati, dan kita akan mendatangkan tamu-tamu berikutnya yang lebih spesial dan lebih inspiratif, dan kita akan bertemu di segmen ruang tamu berikutnya di edisi spesial. Saya Muhammad Hariris mengaturkan terima kasih banyak dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.